Selamat datang di PPK Ormawa BEM FMIPA Universitas Pakuan. Kami adalah organisasi mahasiswa yang berdedikasi untuk mengembangkan potensi, mempererat persaudaraan, dan memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan kampus dan masyarakat. Desa Cijalingan merupakan salah satu desa di Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, yang memiliki luas 242,756 hektar dan dihuni oleh 8.164 jiwa. Potensi alam juga tersebar luas di desa Cijalingan, seperti ladang, sawah, perairan, kolam, serta panorama perbukitan. Potensi-potensi tersebut saling terintegrasi satu sama lain, sehingga tujuan menjadi destinasi wisata sangat memungkinkan. Hanya saja, potensi-potensi tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu, kami, tim PPK Ormawa, mengangkat desa ini sebagai desa wirausaha yang memanfaatkan kolam geovlog sebagai sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi sendiri merupakan sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam ekonomi sirkular, produk, bahan, dan sumber daya diupayakan untuk terus digunakan dalam siklus produksi dan konsumsi, sehingga meminimalkan pemborosan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam upaya mencapai tujuan, kami, tim PPK Ormawa BEM FMIPA, rutin mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, musyawarah, hingga perlombaan yang melibatkan warga. Kami percaya bahwa melalui kegiatan-kegiatan ini, mahasiswa dapat mengasah keterampilan, memperluas jaringan, dan menjadi agen perubahan. Di balik suksesnya setiap kegiatan, ada tim panitia pelaksana yang bekerja keras memastikan semuanya berjalan lancar. Inilah kami, panitia pelaksana kegiatan PPK Ormawa yang siap memberikan yang terbaik untuk program ini. Dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Setiap detail dipikirkan dengan matang, karena kami ingin memastikan apa yang kami salurkan akan menjadi hal yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dan inilah hasil kerja keras kami. Kegiatan pertama yang tim lakukan dimulai dengan sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan diri serta membangun kedekatan dengan warga setempat. Lebih dari sekedar pendekatan, kami menjelaskan bagaimana desa Cijalingan memiliki potensi besar dalam budidaya ikan nila. Sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi tim dan warga untuk berdiskusi dan melihat peluang yang bisa dikembangkan. Dilihat dari potensi yang begitu besar di desa Cijalingan, tim membentuk kelompok poklasar. Kelompok ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengolahan dan pemasaran. Tujuan utama kami adalah mengolah hasil budidaya ikan nila menjadi produk turunan, seperti pempek dan bebis, yang diharapkan bisa menjadi bagian dari sirkular ekonomi di desa ini. Dengan begitu, warga Cijalingan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan dari potensi budidaya ikan nila yang ada. Tim mengadakan lomba untuk mencari resep pembuatan pempek ikan nila. Tujuan kami mengadakan lomba yaitu untuk mencari resep terbaik yang akan dijadikan resep utama dalam pembuatan pempek. Setelah menemukan resep, tim melanjutkan dengan pelatihan untuk kedua kelompok. Pertama, kami memberikan pelatihan kepada tim pemasaran, mengajarkan mereka cara mendaftar di platform e-commerce dan menjual produk olahan ikan nila seperti pempek dan baby fish. Dengan kemampuan pemasaran digital, kami berharap mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Setelah melakukan pelatihan terhadap tim pemasaran, kami pun melakukan pelatihan terhadap tim pengolahan bagaimana cara pembuatan pempek dan pupuk organik, yang dimana kami mengajarkan cara memfilet ikan nila dengan cara memisahkan daging ikan nila dengan tulangnya.
yang dimana dagingnya kami gunakan sebagai bahan pokok pembuatan pempek. Bukan hanya daging yang kami manfaatkan, tulangnya pun kami manfaatkan sebagai pupuk organik cair atau yang disebut POC. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan kedua, yaitu baby fish dan lilin aromaterapi. Pembuatan lilin di sini sebagai circular economy dengan memanfaatkan limbah minyak bekas dari penggorengan ikan baby fish yang bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan lilin aromaterapi. Setelah pelatihan yang kita lakukan terhadap kelompok pohlasar yang telah terbentuk, tim pun menghibahkan barang dan uang sebagai modal awal kelompok pohlasar tersebut. Selain membentuk kelompok wirausaha, tim juga membuat inovasi baru berupa pakan ikan otomatis. Diperuntukkan sebagai pemberian pakan ikan yang diharapkan agar memudahkan pembudidaya untuk memberi pakan ikan. Di tengah kebutuhan yang terus berkembang dalam budidaya ikan, teknologi feeder otomatis hadir untuk menjawab tantangan distribusi pakan ikan yang efisien dan akurat. Sistem ini dilengkapi dengan manajemen energi yang ramah lingkungan dan ekonomis, dengan menggunakan panel surya dan baterai. Feeder dapat berjalan secara berkelanjutan, bahkan di bawah kondisi yang tidak menentu. Selain itu, penggunaan kapasitor memastikan energi yang stabil untuk setiap komponen. Inovasi ini tak hanya menghemat energi, tetapi juga menghadirkan kenyamanan melalui pemantauan dan pengaturan yang real-time. Dengan feeder berbasis IoT, kami memudahkan budidaya ikan menjadi lebih terukur, efisien, dan berkelanjutan. Feeder otomatis ini dilengkapi dengan teknologi IoT. Sistem IoT memungkinkan pemilik untuk memantau ketersediaan pakan, mengatur jadwal pemberian pakan, serta memastikan distribusi yang tepat waktu dan merata. Dengan tambahan sensor pintar, feeder ini dapat merespon kondisi ikan dan lingkungan secara otomatis, memberikan kontrol yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan dan produktivitas kolam. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi. Kami percaya bahwa bersama kami bisa mencapai hal-hal luar biasa. Mari terus berkolaborasi dan berkreasi untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Oke, Bu.